Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kecil kita sering sekali ditanya oleh guru kita, kalau besar mau jadi apa atau cita-cita kita mau jadi apa. Banyak sekali yang menjawab dari kita itu mau jadi dokter atau jadi polisi, jadi insinyur, ya, atau jadi tentara, bahkan jadi astronot. Tapi jarang sekali atau mungkin tidak pernah ya, ada yang menjawab ingin menjadi dokter militer. Memang belum begitu banyak yang tahu tentang pekerjaan ini. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan coba beri sedikit penjelasan dalam bentuk presentasi tentang apa dan bagaimana dokter militer itu. Video ini saya peruntukkan untuk teman-teman dokter maupun dokter gigi ataupun calon dokter dan dokter gigi yang masih bingung setelah lulus itu mau jadi apa atau mau diarahkan kemana karirnya. Dan untuk yang belum lulus itu bisa menjadi pertimbangan agar setelah lulus nanti bisa menentukan kira-kira setelah lulus saya mau kemana arah karirnya. Oke, sebelumnya silakan tonton tayangan berikut. Baik, dari tayangan tadi bisa dilihat bagaimana lingkungan kerja seorang prajurit kesehatan, tidak terkecuali dokter ya. Jadi dokter di militer, di TNI itu harus siap bekerja di lingkungan seperti dalam tayangan tadi ya. Baik, rekan-rekan sekalian, adik-adik dokter maupun calon dokter dan dokter gigi, setelah lulus menjadi dokter, kita itu akan dihadapkan pada pilihan kita mau kemana, karir kita mau dibawa kemana. Nah, untuk menjadi dokter militer, ini adalah salah satu pilihan ya, salah satu alternatif bagi dokter yang baru lulus ataupun yang udah lama lulus untuk meniti karir. Baik, wants to be a military doctor or dentist. Baik, presentasi saya kali ini saya akan bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama prolog, tadi sudah dilewati. Kemudian yang kedua, mengapa memilih karir dokter militer. Ini isinya tentang plus minus menjadi dokter militer. Kemudian bagaimana menjadi dokter militer, yaitu dari jalur masuknya, syarat, kemudian pendidikannya seperti apa. Kemudian dokter militer itu kerjanya ngapain aja. Isinya ini tentang tugas dan tanggung jawab dokmil beserta jenjang karirnya. Dan yang terakhir adalah epilog atau penutup. Baik, yang pertama, mengapa memilih karir menjadi dokter militer? Kelebihan menjadi dokter militer. Yang pertama, jika dibandingkan dengan CPNS ya, keketatan seleksi dari seleksi dokmil itu lebih mudah ya. Karena peminatannya itu jauh lebih sedikit dan karena seleksinya juga pasti lebih berat. Karena TNI itu ada seleksi jasmani, kemudian kesehatan, dan juga bahkan administrasinya pun lebih ribet. Jadi mungkin nggak terlalu banyak orang yang mau. Kemudian jenjang karirnya jelas dengan adanya kepangkatan yang bisa mencapai bintang 3. Saat seseorang menjadi dokter militer, jenjang karirnya itu maksimal menjadi letnan jenderal, yakni kepala RSPAD. Kemudian banyak asupan life skill yang sangat bermanfaat, baik yang berupa soft skill nih, misalnya disiplin, tanggung jawab, maupun hard skill, itu seperti menembak, bela diri, olahraga, dan lain-lain. Yang keempat, ada keistimewaan saat seleksi, yakni itu boleh sudah menikah ya, khusus untuk dokter ya, boleh sudah menikah dan umur maksimalnya 32 tahun. Nah, ini tentunya berbeda dengan profesi ataupun jalur masuk tentara yang lain. Perlu teman-teman ketahui kalau untuk penerimaan PAPK TNI itu maksimal 28 tahun. Jadi yang bisa 32 tahun itu hanya dokter dan profesi yang lain seperti perawat dan apoteker. Kemudian dapat petualangan dan pengalaman bertugas menjadi dokter yang unik dan menarik ya. Kalau kebanyakan dokter ataupun dokter gigi itu bekerja di tempat yang nyaman dan aman. Nah, kalau untuk dokter militer itu sebaliknya ya. Kebanyakan tempat kerjanya itu tidak nyaman, bahkan tidak aman. Nah, untuk orang-orang yang suka dengan petualangan, ini akan sangat menarik. Kemudian dijamin bisa mendapatkan beasiswa pendidikan spesialis. Ini adalah salah satu hak yang dijamin untuk dokter militer dengan syarat-syarat tertentu tentunya untuk mendapatkan beasiswa pendidikan spesialis. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut
di slide-slide berikutnya. Kemudian kekurangan ya. Setelah kelebihan saya juga harus menjelaskan kekurangannya. Yang pertama, semua terikat aturan yang ketat, mulai dari sikap, pakaian, penampilan. Ya ini lumrah bagi seorang militer dan ini nggak cocok bagi orang yang suka bebas dan nggak mau diatur, itu susah. Jadi kalau memang kamu orang seperti itu ya mendingan jangan, karena nanti akan stres. Kemudian ada resiko cedera bahkan kematian saat pendidikan dan penugasan. Pendidikan militer itu ya pasti keras karena memang kita membentuk seorang prajurit. Jadi sudah jelas itu cukup menantang dan pastinya beresiko ya. Kemudian penugasan juga, mayoritas tempat tugas terutama pada tugas-tugas operasi itu di tempat yang berbahaya dan ada resiko untuk cedera bahkan kematian. Misalnya di daerah konflik ya. Kemudian, bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Ini bisa jadi kelebihan atau bisa jadi kekurangan juga tergantung orangnya ya. Kalau orang yang nggak bisa jauh-jauh dari kampung halaman ya, atau nggak bisa jauh-jauh dari Monas, ya ini pasti menjadi kekurangan ya. Kemudian, bagaimana menjadi dokmil? Jalur masuk untuk dokmil itu ada 3 ya. Yang pertama, PAPK TNI. Ini untuk lulusan S1 profesi dokter umum maupun dokter gigi. Kemudian ada mahasiswa beasiswa TNI. Nah, ini untuk lulusan S1 ya, baik SKET maupun SKG yang sedang menjalankan kepaniteraan klinik atau koas. Jadi akan diseleksi untuk mendapatkan beasiswa pendidikan. Jadi selama koas itu ditanggung, diberi beasiswa pendidikan oleh TNI dan setelah lulus dokter ataupun dokter gigi, mereka akan diikutkan ke PAPK TNI. Jadi ini sebenarnya masih satu rangkaian. Kemudian ada Fakultas Kedokteran Militer Unhan. Ini untuk lulusan SMA yang saat ini hanya untuk jurusan kedokteran militer. Jadi untuk tamatan SMA masuk ke Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan, nanti akan menempuh pendidikan di sana dan setelah lulus akan dilantik juga sama menjadi perwira dan sekaligus menjadi dokter. Namun pada presentasi kali ini saya hanya akan fokus ke PAPK TNI ya, karena saya belum banyak tahu tentang FK Militer Unhan ini. Oke, syarat menjadi dokmil. Secara umum sama saja dengan syarat menjadi prajurit TNI yang lain ya. Pengecualiannya yang tadi saya bilang umurnya maksimal 32 tahun dan boleh sudah menikah. Kemudian tahapan seleksinya pun sama ya. Dan lebih lengkapnya bisa dicek di rekrutmentni.mil.id. Ya, untuk penerimaan PAPK TNI ini biasa dibuka 1-2 tahun sekali. Kemudian tes seleksinya ini ya, sama aja, ada administrasi, kesehatan, jasmani, mental ideologi, dan psikologi. Nah, psikologi ini untuk penentuan matra. Ya, jadi penentuan matranya ini berdasarkan minat ya, kita tetap memilih kita mau darat, laut, ataupun udara. Namun tetap dilihat dari hasil tes psikologinya. Apakah memang cocok dengan pilihannya atau tidak. Nah, kemudian tahapan pendidikannya. Tahapan pendidikannya yang pertama itu pendidikan pertama atau Dikma. Ya, ini dilakukan 3 matra selama 7 bulan di Akademi Militer Magelang. Kemudian setelah 7 bulan dilantik oleh Panglima TNI menjadi perwira dengan pangkat Letnan 2. Setelah itu lanjut ke pendidikan kecabangan kesehatan. Ini sudah di matra masing-masing. Kalau untuk Angkatan Darat itu selama 5 bulan di Pusdikes Kramat Jati. Kemudian untuk Angkatan Darat ada pendidikan tambahan lagi sebanyak 1,5 bulan. Itu namanya pendidikan perwira pelatih di Pusdikif ya, Pusat Pendidikan Infanteri di Cipatat, Kabupaten Bandung. Kemudian ada pendidikan tambahan lagi selama 1,5 bulan, yakni pendidikan Combat Intelijen di Pusdik Intel di Kabupaten Bogor. Nah, setelah itu baru penempatan di satuan. Ya, penempatan satuan dan tersebar di seluruh Indonesia. Nah, sedikit saya jelaskan tentang Dikma PAPK TNI yang selama 7 bulan itu. Ini terdiri dari pendidikan dasar keprajuritan atau Diksarit selama 3 bulan. Nah, kalau pendidikan dasar keprajuritan ini adalah pendidikan yang dilalui oleh semua jenjang TNI. Ya, baik darat, laut, udara, tamtama, bintara, perwira ini sama semua selama 3 bulan. Ya, materinya pada dasarnya sama. Kemudian setelah 3 bulan ini akan dilakukan pelantikan atau wisuda yang biasa disebut dengan wisuda jurit. Jadi 3 bulan pertama itu kita belum ada pangkat. Jadi biasa disebut dengan caprasis ya, calon prajurit siswa. Setelah 3 bulan setelah dilantik dalam wisuda jurit itu, kita akan dapat pangkat prajurit siswa atau prasis. Nah, kemudian lanjut ke pendidikan dasar golongan perwira. Itu selama 4 bulan. Ini masih di Akmil ya. Nah, dalam Dikma ini apa aja yang diajarin? Ini antara lain latihan fisik dan mental ya, siang dan malam. Kemudian baris berbaris, kemudian peraturan militer, terus menembak ya, mulai dari senjata ringan ya, sampai berat. Ya. Mulai dari pistol, senapan, kemudian granat, sampai ke mortir.
dan juga senjata otomatis. Kemudian ada bela diri militer, mountaineering, dan juga taktik pertempuran. Dan masih banyak lagi ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, berikutnya dokmil itu ngapain aja kerjaannya? Secara umum tugas dan tanggung jawab seorang dokter militer ada dua. Yang pertama adalah Dukes atau dukungan kesehatan, dan yang kedua adalah Yankes atau layanan kesehatan. Nah, yang pertama dukungan kesehatan. Jadi hampir semua kegiatan di TNI itu memerlukan dukungan tenaga kesehatan, khususnya kegiatan-kegiatan yang beresiko tinggi. Nah, dokter militer ini menjadi penanggung jawab utama dalam setiap kegiatan dukungan kesehatan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya pemeriksaan kesehatan calon prajurit. Ini masuk ke dalam Dukes ya. Jadi dalam pemeriksaan kesehatan calon prajurit, yang berhak memberikan nilai stakes ya atau status kesehatan itu hanyalah seorang dokter di masing-masing bagiannya ya. Kemudian ada juga dukungan kesehatan pada saat latihan, kemudian di daerah operasi, kegiatan TNI lainnya, serta juga di daerah bencana. Ini juga yang menjadi penanggung jawab utamanya adalah seorang dokter yang dibantu oleh prajurit-prajurit kesehatan yang lain ya, seperti bintara dan tamtama kesehatan. Berikutnya layanan kesehatan. Ini teman-teman pasti sudah tahu ya. Jadi TNI itu memiliki fasilitas kesehatan baik berupa rumah sakit maupun poliklinik. Rumah sakit dan poliklinik ini tentunya melayani prajurit, keluarga prajurit, dan juga masyarakat umum. Jadi dokter militer pun bertanggung jawab di sini sebagai pemberi pelayanan, dalam hal ini menjadi profesional sebagai seorang dokter di bidangnya masing-masing. Nah, berikutnya adalah jenjang karir dokmil berdasarkan kepangkatan. Ya, jadi setelah dilantik kita akan mendapatkan pangkat letnan 2. Nah, pada jenjang ini ya, saya jelaskan satu. Untuk dokter umum, dia itu biasanya akan bertugas di batalion ya. Jadi dokter batalion baik di satuan tempur maupun bantuan tempur. Dan juga yang lainnya misalnya di pasukan khusus seperti Kopassus, Kostrat, Penerbat, dan lain-lain. Nah, khusus untuk di Kostrat itu apabila dia masuk ke batalion kesehatan, dia bisa menjadi komandan peleton ataupun komandan kompi. Kemudian bisa menjadi dokter di Kesdam, rumah sakit, poliklinik, kemudian detasemen kesehatan, Rindam, dan badan pelaksana lainnya. Kemudian bisa juga menjadi kepala poliklinik dan lain-lain. Ini nggak semuanya ya, saya cuma kasih contoh yang sering aja. Kemudian untuk dokter gigi, dia nggak ditugaskan di batalion. Jadi pada saat letnan 2 maupun letnan 1 dia bertugasnya di Kesdam, kemudian rumah sakit, poliklinik, Denkes, Rindam, dan balak lainnya. Namun bisa juga ditempatkan di Kopassus dan Kostrat. Dan khusus untuk di Kostrat, apabila ditempatkan di batalion kesehatan ya, batalion kesehatan Kostrat, dia bisa menjadi komandan peleton maupun komandan kompi. Kemudian bisa juga menjadi kepala poliklinik dan lain-lain. Nah, setelah masa dinas 4 tahun dan pangkat lettu, jadi untuk dokter itu naik pangkat dari letnan 2 ke letnan 1 itu 3 tahun ya. Dan setelah masa dinasnya 4 tahun, itu sudah bisa mengajukan pendidikan spesialis. Nah, lanjut. Setelah naik menjadi kapten, itu bisa menjadi wakil kepala rumah sakit untuk rumah sakit tingkat 4. Kemudian kalau masih di Kostrat bisa menjadi danki. Kemudian kalau sudah spesialis bisa menjadi dokter ataupun dokter gigi spesialis di rumah sakit tingkat 2, tingkat 3 maupun tingkat 4. Kemudian kalau sudah mayor itu sudah bisa menjadi kepala rumah sakit tingkat 4, kemudian wakarumkit tingkat 3, kemudian dokter spesialis di rumah sakit tingkat 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi rumah sakit tingkat 1 di TNI, khususnya TNI Angkatan Darat itu cuma satu saat ini, yakni RSPAD Gatot Subroto. Jadi untuk bisa menjadi dokter spesialis di sana itu minimal harus memiliki pangkat mayor. Kemudian bisa menjadi Wadan Denkesya ya, Detasemen Kesehatan Wilayah. Kemudian Wadan Yonkes ya, Wakil Komandan Batalion Kesehatan Kostrat, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau sudah letkol nih, kalau sudah letkol bisa menjadi kepala rumah sakit tingkat 3, kemudian dokter spesialis di semua rumah sakit mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 4, kemudian Dandenkesya, kemudian Dandenkeslab, kemudian Wakarumkit tingkat 2, Wakakesdam, ini dan lain-lain ya. Kemudian kalau sudah kolonel itu bisa menjadi Karumkit tingkat 2, Kakesdam, ini yang paling sering ya, dan lain-lain. Nah, kalau sudah jenderal nih, Brigjen, ini sangat banyak jabatan untuk bintang 1 ini ya, baik di Puskesat ya, Pusat Kesehatan Angkatan Darat, ataupun di Puskes TNI, dan juga di RSPAD Gatot Subroto. Begitu pula juga untuk Maijen ya. Untuk Maijen itu bisa menjadi Kapuskesat ya,
orang nomor 1 di Kesehatan Angkatan Darat, kemudian ke Puskes TNI, orang nomor 1 di Kesehatan TNI, wakil kepala RSPAD, dan juga ketua komite medik RSPAD. Nah, dan untuk Letjen, ini jenjang tertinggi dari seorang dokter di TNI, khususnya Angkatan Darat, itu bisa menjadi kepala RSPAD Gatot Subroto. Ya, saat ini cuma ada 1 jabatan bintang 3 untuk dokter ya di Angkatan Darat. Oke, terakhir, jika kamu adalah dokter yang berani, kuat, tangguh, suka tantangan, dan ingin mengabdi kepada NKRI, maka mungkin kamulah orang yang tepat untuk bergabung menjadi dokter militer. Oke? Terima kasih dan persiapkan dirimu untuk menjadi seorang dokter militer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.